Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan membahas penyelesaian soal simulasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten bidang astronomi tahun 2022. Dan di video kali ini, saya akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 4. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, soal nomor 1. Kita lihat soalnya. Sebuah kamera memiliki lensa dengan panjang fokus 105 mm. Pertanyaannya, pada jarak berapakah seseorang dengan ketinggian 2 meter harus berdiri di muka kamera agar citranya tepat memenuhi film 35 mm? Asumsikan daerah pencitraan efektif dari film ini adalah 25 mm. Oke, kita lihat ya. Di soal ini diketahui ada subjek dengan ketinggian 2 meter. Berarti diketahui itu nilai H sama dengan 2 meter. Nah, pertanyaannya, pada jarak berapakah dia harus berdiri agar citranya memenuhi film 35 mm? Tapi di sini sudah diketahui bahwa efektifnya itu 25 mm dan dia memenuhi penuh ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah H aksen ya. 25 mm. Nah, di soal ini juga diketahui fokus. Fokusnya itu 105 mm. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak subjek atau orang ini berdiri di depan kamera agar semuanya ini bisa terpenuhi ya? Oke, kita lihat ya. Yang ditanya sini S. Nah, lihat ya, ada fokus juga. Kita ingat ya, bahwa ada hubungan untuk 1/F itu sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, selain nilai fokus, kita juga butuh nilai S aksen ya, atau jarak bayangan ya. Oke, kita lihat ya, bahwa dari perbandingan perbesaran ya, nilai M itu kita bisa dapat hubungan bahwa besarnya S aksen per S itu perbandingannya sama dengan H aksen per H. Jadi kita bisa dapat hubungan bahwa S aksen per S itu sama dengan nilai H aksen per H. H aksen itu nilainya 25 mm. Untuk H ini besarnya 2 meter. Nah, 2 meter itu setara dengan 2000 mm. Jadi kalau dituliskan di sini nilainya 2000 mm. Nah, 25 mm per 2000 mm itu besarnya sekitaran 0,0125. Nah, ini S aksen per S. Berarti S aksen sama dengan 0,0125 S. Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan ya ke dalam persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Oke, kita lihat ya. Semuanya sudah dalam satuan yang sama, milimeter. Jadi saya tidak tulis lagi untuk satuannya. Jadi 1/105. Kemudian ini 1/S tambah 1/0,0125 S. Selanjutnya kita tinggal selesaikan ya secara matematis. Maka kita akan dapatkan di ruas kanan ini, kita sederhanakan dulu ya. Kita samakan penyebut. Nah, kalau kita samakan penyebut nantinya berarti penyebutnya menjadi 0,0125 S. Berarti 1/S itu dikalikan 0,0125 ya. Ini 0,0125 yang 1/0,0125 tidak berubah ya. Nah, ini 1/105 atau 1/105 ini sama dengan 1,0125 per 0,0125 S. Selanjutnya kita sederhanakan, kita kalikan silang ya. Jadi kalau kita kalikan silang, 1 kali 0,0125 itu 0,0125 S. Ini sama dengan 105 dikali 1,0125. Nah, atau nilai S sama dengan 105 kali 1,0125 per 0,0125. Oke, kita coba selesaikan dengan menggunakan kalkulator ya agar cepat. Maka kita akan dapatkan
Nilai S ini besarnya adalah 8.505 mm. Dan di soal pilihan jawabannya itu dalam meter. Berarti kita konversi dulu ya. Kalau kita konversi, maka kita akan dapatkan nilai S itu sama dengan 8,5 meter. Nah, kita lihat ya, di pilihan tidak ada yang persis ya 8,5 meter, tapi yang cukup mendekati itu option C 8,4. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Gambar di atas, nah ini saya tidak cantumkan lagi gambarnya ya. Jadi ada gambar, itu skema pengukuran sudut paralaks dari bintang Sirius, di mana Sirius berjarak 2,64 parsec. Nah, sudut paralaks ditentukan dari efek gerak revolusi bumi pada bintang Sirius yang diproyeksikan terhadap bintang-bintang latar belakang. Jarak dari matahari ke Sirius dapat dihitung dengan rumus tan P sama dengan jarak bumi matahari dalam satuan SA ya, satuan astronomi, kemudian dibagi dengan jarak matahari Sirius dalam satuan parsec. Untuk sudut P yang kecil, maka akan berlaku tan P sama dengan P dalam satuan detik busur. Nah, andaikan di masa depan manusia membuat stasiun pengamatan di planet Mars, di mana Mars itu memiliki periode revolusi 1,88 tahun dan setengah sumbu panjang orbit itu 1,50 SA, dan mengamati paralaks bintang Sirius. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait pengamatan paralaks di bumi dan di Mars adalah, kita lihat ya, jadi sini ada 5 option, kita mau tentukan mana yang benar ya. Kita lihat ya. Option yang pertama, jarak Sirius diukur dari Mars itu 2 kali dibandingkan jarak di bumi. Nah, lihat ya, jarak ke Sirius itu 2,64 parsec. Nah, 2,64 parsec itu cukup jauh ya. Jadi itu jarak dari tata surya kita. Jadi dari Mars dan bumi, bahkan dari matahari itu hampir tidak ada perbedaan. Jadi untuk option A itu salah ya. Jadi ini salah. Kemudian option yang selanjutnya, B. Pengamatan paralaks di Mars dilakukan dalam rentang 1,88 tahun untuk mendapatkan sudut paralaks maksimum. Oke, ini tidak perlu dalam satu periode penuh ya. Jadi 1,88 tahun itu periode Mars. Nah, jadi untuk mendapatkan sudut paralaks maksimum itu cukup setengah periode saja bisa ya. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan sudut paralaks seperti ini, dia tidak perlu satu periode. Dia cukup setengah bahkan seperempat periode saja cukup ya untuk mendapatkan nilai sudut ini. Jadi cukup bahkan seperempat ya. Jadi untuk option B ini kurang tepat juga. Nah, kemudian option C. Option C, kita lihat. Sudut paralaks yang diukur di Mars lebih kecil dari 0,379 detik busur. Oke, kita coba hitung ya. Jadi sudut paralaks. Ternyata untuk menghitung sudut paralaks, kalau misalkan dari bumi itu menghitungnya sudut paralaks itu sama dengan 1 per jarak bintangnya. Jadi 1 per di sini jarak Sirius itu 2,64. Jadi kita cukup menghitungnya jadi 1 per 2,64. Tapi kalau misalkan dari Mars, kita perlu memodifikasi persamanya ya. Jadi persamanya itu untuk paralaksnya itu bukan 1. Kita menggunakan jarak dari Mars ke matahari, yaitu 1,5 SA. Jadi 1,5 per jarak bintangnya, 2,64. Nah, kalau kita hitung nilainya 1,5 per 2,64 itu hasilnya adalah 0,568 detik busur. Nah, kalau kita lihat ya, di option C itu sudut paralaks diukur di Mars lebih kecil dari 0,379. Nah, yang didapatkan 0,568. Berarti untuk option C ini juga salah ya. Oke, kemudian
D. Sudut paralaks yang diukur dari Mars 1,5 kali lebih besar dari pengukuran di bumi. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau dari bumi itu 1/2,64. Kalau misalkan dari Mars itu 1,5 per 2,4. 2,64 ya. Jadi ini P Mars, ini P bumi. Nah, kalau kita bandingkan untuk P Mars per P bumi ya, untuk detik busurnya, maka kita akan dapatkan itu 1,5 per 2,64 dibandingkan dengan 1 per 2,64. Maka akan dapatkan 1,5 per 1 juga ya. Berarti untuk option D itu benar ya. 1,5 kali atau 1,5 kali. Ya, ini benar. Jadi ini option D. Tapi kita lihat juga untuk option E ya. Option E, diameter sudut bintang Sirius akan tampak lebih besar 1,5 kali jika dilihat dari planet Mars. Oke, untuk ini dia hubungannya hampir sama dengan option A ya, karena jarak Sirius itu dilihat dari Mars, dari bumi itu hampir pada jarak yang sama, maka bintang pun ukurannya kurang lebih sama ya. Jadi tidak akan tampak 1,5 kali. Jadi untuk option E ini salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah option D. Oke, bagaimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Diameter bintang raksasa lebih besar daripada bintang deret utama seperti matahari karena kita lihat di sini ada 5 option ya. Nah, ini membahas tentang bintang raksasa dan bintang deret utama yang contohnya adalah matahari. Untuk mempermudah pembahasan kita, maka kita menggunakan diagram Hertzsprung-Russell. Kita lihat ya. Ini diagram Hertzsprung-Russell. Untuk menjawab ini coba kita telusuri per masing-masing option ya. Kita mulai dari option yang pertama. Option pertama, bintang raksasa lebih terang namun memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Di gambar ini ada matahari ya. Di matahari kita lihat di garis temperatur, karena ini yang sumbu X ini sumbu temperatur ya. Jadi kita lihat kalau saya buat garis seperti ini, coba kita bandingkan ya. Berarti ini bintang yang ada di kelas raksasa yang memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Nah, kita lihat antara kedua bintang ini, yang bintang raksasa itu posisinya lebih ke atas. Nah, ini makin ke atas, ini luminositasnya makin besar. Nah, kalau luminositas makin besar, berarti dia lebih terang. Berarti untuk pernyataan yang pertama, bintang yang memiliki temperatur yang sama dengan matahari, namun lebih terang, itu benar. Ya. Tapi tidak ada salahnya ya. Coba kita telusuri juga untuk option B, C, D, dan E. Untuk option B, bintang raksasa lebih redup namun memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Ini pernyataan sebaliknya dengan pernyataan yang ada di A. Nah, ini lebih redup. Ini salah ya. Jadi untuk temperatur yang sama, ini dia harusnya lebih terang. Jadi ini salah. Kemudian yang C, bintang raksasa lebih panas namun mempunyai luminositas yang sama dengan matahari. Kita lihat ya. Bintang raksasa itu cenderung kalau kita lihat di grafik ya. Kalau kita perhatikan di gambar, semua bintang raksasa itu posisinya lebih ke atas dibanding posisi matahari ya, yang ada di deret utama. Nah, karena dia makin ke atas berarti luminositasnya lebih besar. Berarti pernyataan bintang raksasa lebih panas namun mempunyai luminositas yang sama itu salah ya. Karena luminositasnya pasti lebih besar karena dia lebih ke atas ya. Kemudian pernyataan yang kedua, bintang raksasa lebih dingin namun mempunyai luminositas yang sama, ini juga salah ya. Kemudian bintang raksasa mempunyai magnitudo mutlak yang lebih besar daripada matahari. Lihat ya, ini kalau untuk magnitudo justru sebaliknya. Dia itu makin ke bawah itu yang makin besar. Jadi kalau misalnya makin ke atas, karena posisi bintang raksasa itu cenderung ada di atas matahari di grafik di diagram Hertzsprung-Russell, maka harusnya magnitudo mutlaknya lebih kecil. Jadi pernyataan yang E juga ini salah. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 ini itu jawabannya adalah A. Semoga bisa dipahami ya. Kita ke soal yang selanjutnya, soal nomor 4.
Wahana antariksa Voyager diluncurkan pada bulan September 1977. Saat ini Voyager diperkirakan berada di jarak 151,9 AU dari matahari dan sedang bergerak menjauhi matahari dengan kecepatan 6,115 kali 10 pangkat 7 meter per jam. Jika wahana ini bergerak menuju ke arah Proxima Centauri dengan kecepatan yang konstan, di mana jarak ke Proxima Centauri adalah 1,295 parsec, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai bintang ini adalah, yang ditanyakan di sini adalah waktu. Sedangkan jarak sudah diketahui, kecepatan sudah diketahui. Oke, jaraknya yang mana? Nah, kita lihat ya. Jarak ke Proxima Centauri itu 1,295 parsec. Voyager ini berada di posisi 151,9 AU dari matahari. Kalau kita bandingkan 151,9 AU dengan 1,29 parsec itu jauh lebih kecil ya untuk satuan AU dibanding dengan satuan parsec. Jadi kalau misalkan jaraknya 1,29, kalau misalkan ini bintangnya ya, kemudian ini matahari, maka kalau misalkan jarak dari ini dia 1,295 parsec, maka kita bisa mengasumsikan juga bahwa wahana antariksa ini pun berjarak yang sama dari Proxima Centauri ya. Oke, jadi kita gunakan jaraknya ini. Nah, kecepatannya dia mendekat itu dengan kecepatan 6,1155 kali 10 pangkat 7 meter per jam. Nah, yang ditanyakan waktu. Nah, ini kita cukup menggunakan persamaan gerak lurus beraturan sederhana ya. Jadi, kalau D sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, maka waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kita lihat untuk jarak itu sudah diketahui 1,295 parsec. Sedangkan untuk kecepatan itu 6,1155 kali 10 pangkat 7 meter per jam. Nah, karena misalkan satuan kecepatan itu meter per jam, berarti baiknya jaraknya juga diubah ke meter ya, biar kita bisa menghitung. Oke, jadi kita konversi ke meter. Nah, ini 1,295 parsec. Parseknya kita ubah ke meter. Nah, 1 parsec itu nilainya 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Ya, kita tinggal hitung seperti ini ya. Oke, yang di bagian penyebutnya untuk kecepatan tetap saja 6,1155 kali 10 pangkat 7 meter per jam. Nah, jadi ini meter akan saling eliminasi. 1/1/jam itu nanti kita akan dapatkan juga satuannya adalah jam. Nah, kita tinggal menghitung 1,295 kali 3,086 kali 10 pangkat 16 per 6,115 kali 10 pangkat 7. Ini 10 pangkat 7 bisa dieliminasi ya. Jadi nanti sisanya di atas ini 10 pangkat 9. Oke, kita tinggal menghitung dengan kalkulator ya. 1,295 kali 3,086 kali 10 pangkat 9 per 6,115, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 653.482.135 jam. Nah, di pilihan optionnya ini dalam satuan tahun dan detik. Oke, jadi kita konversikan nilai 653 juta jam ini ke dalam tahun. Nah, bagaimana mengkonversinya? Kita ingat ya, 1 tahun itu ada 365 hari, 1 hari itu ada 24 jam. Jadi kita tinggal bahagi ini dengan 24 jam, kemudian kali 365,25 hari ya. Jadi kita tinggal supaya satuannya itu nanti dia menjadi satuan tahun. Nah, kalau kita hitung nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah 74.547 tahun. Atau kalau kita lihat di option itu dia mendekati 74.000 tahun.
Oke, berarti jawabannya ada pada option A. Bagaimana sobat-sobat? Bisa dipahami kan? Oke, semoga bisa bermanfaat video ini buat sobat-sobat sekalian. Dan pastikan jika sobat-sobat suka dengan video ini, saya akan tekan tombol like dan pastikan untuk subscribe channel ini agar bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.